foto gitu, emang bukan nggak frekuensi gitu Oh, aja. lain kali nggak Yang mau penting update adalah gitu. kalau gitu udah ikutin Oh, aja. Yang penting kita kerjain dengan baik, iya. dengan selesaikan dengan baik, mereka happy, udah nggak usah ketemu lagi gitu. Oh iya, cukup sampai di sini Iya, encet. tapi yang penting kan beres kerjaannya. Iya. Ya sebetulnya gini, rata-rata yang Tes jimat. viral Iya. itu kan tes jimat ya semua gitu. Oh, itu tes jimat semua tuh? Kebanyakan tes jimat. Jadi Oh, emang kalau lihat dari kenapa dia bisa viral, karena emang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu, oke. ya kan? Iya, Dan itu betul. pun bukan gua doang loh ya. Jadi yang Iya. orang lain pun pasti pernah melakukan hal yang sama Tapi kok. kalau masuk kepala rice cooker sih kayaknya Oh iya. Halo guys, tahu iklan Gojek Cendekiawan atau ibu-ibu yang pakai rice cooker di kepalanya? Nah, sekarang kita kedatangan nih sama orang di balik ini, sutradaranya. Siapa dia? Jangan lupa ditonton. Ya, saya Dimas Jayadiningrat. Pekerjaan saya sebagai sutradara dan sekarang saya sedang konsentrasi di sutradara TVC ya atau iklan gitu. Hari ini saya akan bahas tentang serba-serbi bikin iklan. Saya biasanya gimana? Udah gitu, yang katanya viral, apakah betul itu saya yang mengerjakan? Apakah betul itu andil saya gitu ya? Dan ada lagi klinik-klinik seperti tes jimat ya, itu juga ada di situ. Juga tontonan-tontonan saya apa gitu ya. Nah, ada di situ semua. Jadi bisa ditonton. Halo, ketemu lagi guys sama gue Irin. Kali ini kita akan bahas linting versi lain lagi nih. Hari ini kita kedatangan seorang yang sangat honorable banget nih. Orang yang bikin iklan viral, iklan lucu dan gak zong. Please welcoming Dimas J. Halo Mas. Honorable maksudnya minta honor banget. Oh iya benar. bisa. Jadi kan tapi lu gak mau pakai uang kan katanya. Iya. Ya. Betul. Kenalin Uang dong, bukan Mas. segalanya. Oh gitu. bener. Uang bukan segalanya buat karya seni lu ya. Iya, Mas. Soalnya banyak ininya pertimbangannya. oh gitu. Pertimbangan apa tuh kira-kira tuh? Macam-macam. Kadang-kadang cocok enggaknya, mampu enggaknya gitu. Jadi ya nggak cuma karena dibayar langsung bisa dikerjain kan, nggak semuanya bisa. Jadi lu gitu. lebih pilih klien ya sebenarnya. Bukan pilih, Oh, sebenarnya ya? bisa enggaknya, bukan karena kliennya, bukan karena boardnya, tapi bisa enggaknya kita kerjain, Oh. kita eksekusi bisa apa enggaknya gitu. Oh. Kadang-kadang kan mampu enggaknya kan kita tahu ya ukurannya Iya. seberapa gitu. Oh ini kayaknya gue nggak mampu nih, jadi kayaknya gue nggak bisa kerjain gitu. Atau gue lawakannya kayaknya nggak masuk sama gue nih gitu, jadi gue nggak bisa masuk dengan garis lawakannya dia gitu, dengan arus lawakannya dia, jadi nggak ngambil gitu. Jadi kayak gitu-gitu rata-rata jadi bagian pertimbangan. Jadi intinya bukan karena suka nggak suka atau gimana, bukan gitu, karena masalah kitanya bisa apa nggak bisa aja gitu. Bukan aja. Sadar diri. Oh ya, merendah untuk meroket nih. Enggak. Sadar diri karena nggak semua lini bisa dikerjakan ya. Gitu. Oh oke. Gitu. Nah itu semua berarti nggak semua spesifikasi jenis kreativitas ya yang lu kerjain Mas kan? Iya, memang pada akhirnya memang harus memilih gitu. Pada akhirnya harus memilih masalah bisa nggak bisanya, mampu tidak mampunya, atau enggak. Misalnya kadang-kadang juga karena waktunya, Nggak cocok. Waktunya nggak cocok atau waktunya terlalu pendek. Tapi minta bagus kan sulit ya gitu. Atau minta cepat dan hasilnya juga aku takutnya nggak maksimal gitu. Jadi daripada klien menyesal gitu kan, mendingan ya kita bilang mungkin nggak bisa dikerjakan kayak gitu. Tapi banyak yang lu lumayan nggak semua kok. Jadi kan emang dari dulu tuh ini udah dari dulu ya, dari bertahun-tahun yang lalu. Kalau semenjak masuk di iklan maksudnya gitu ya, produksinya itu biasanya sebulan tuh cuman 2 gitu. Sebulan cuman 2? Dua job gitu, 2 project atau 3 atau maksimum gitu. 3 tuh kayaknya udah dengkulnya udah getar-getar gitu ya, udah lemes gitu. Jadi sebetulnya bukan karena apa, karena memang kadang-kadang kita perlu waktu untuk mikir. Sebenarnya bisa sih kalau mau, kan ada banyak director yang lebih jago-jago dan dia lebih banyak bisa menghandle klien gitu. Oke. Nah kalau mungkin saya kurang jago ya, jadi mungkin 3 tuh kayaknya udah ngap banget gitu ya gitu. Karena kita perlu agak mikir kadang-kadang gitu kan, mikirnya nggak secanggih yang lain mungkin gitu ya. Jadi harus agak, kadang-kadang kita pakai pertimbangan
ABC gitu, nggak bisa langsung dapetin langsung kerjain nggak bisa Oh, kan. sampai situ tuh Mas. Heeh. Kira-kira boleh tahu nggak tuh? Sebenarnya kan tadi bilang tuh Hmm. ada klien, oh ya banyak klien yang lu tolak juga, banyak Hmm. klien yang nggak cocok juga. Sebenarnya ada nggak sih dari lu sendiri nih ketika datang nih, ada nggak sih mana sih klien yang pasti lu ambil, mana klien yang udah pasti gue tolak gitu? Bukan gitu. Jadi Oh misalnya nggak gitu ya? misalnya karena klien juga menolak director juga banyak, menolak saya juga banyak kan gitu ya. Oh Jadi gitu. lo ya banyak, pasti kan ada nggak Oh, semuanya cocok gitu ya, nggak oke semuanya cocok. Jadi oke. sekali lagi untuk ngerjain segala sesuatu job itu atau pekerjaan itu pasti ada cocok nggak cocoknya, ada zongnya, itu pasti ada lah gitu. Ya menurut karena semuanya kan aku tadi bilang semuanya itu di pekerjaan kita ini di kreativitas atau dia terutama kreativitas banyak yang sifatnya relatif gitu. Oh ya Ya itu kan banyak tuh yang sifatnya yang relatif kita bahas gitu. di depan Lucunya ya. lo belum tentu lucu Iya gue iya. gitu. Mahalnya lo belum tentu mahalnya gue misalnya gitu misalnya. Terus jadi gitu banyak juga kita harus selektif juga memilih storyboard sebelum bukan memilih klien. Hmm. Memilih storyboard utamanya storyboard dulu. Jadi storyboard itu bisa dikerjain nggak gitu. Mampu nggak lo kerjain dengan kurun waktu yang disiapkan gitu. Iya. Atau enggak bisa juga kan kita juga tanya-tanya ya kliennya Gimana nih? baik nggak atau satu frekuensi nggak gitu Oh, atau kliennya ini nggak apa banci atur nggak misalnya gitu ya apa ciatur. maksudnya apa ini dikit menok itu kan Iya. kadang-kadang pusing juga ya kita Iya gitu ya. maksudnya ada orang yang bisa begitu ada yang mungkin kurang mungkin aku Hmm. yang kurang gitu kurang bisa untuk menghandle yang seperti itu gitu Hmm. bukan berarti tidak pernah gitu pernah tapi maksudnya takutnya nanti malah apa ya tujuan utama kita malah jadi terdistorsi gara-gara hal-hal perintilan Iya. seperti itu. Kadang-kadang sering begitu Geser kan. dikit dong, ke kanan dikit Iya, dong. itu sebenarnya Gitu ya. nggak apa-apa. Oh. Tapi kalau setiap detik, setiap menit begitu terus kan, gue bukannya bilangnya nggak boleh, boleh-boleh aja. Biasa kan merek nggak kelihatan, Iya itu iya. biasa menurut aku biasa kayak gitu Iya. hal biasa. Cuman kalau setiap kan ada kan ya yang tahu Ada lah ada kalau ada kita di ya. industri ini kan kadang suka ada yang wah gila banget deh gitu. Ya aku nggak bisa ngalahin dia sih, aku nggak bisa nyalain kliennya. Karena emang habitnya dia begitu. Terus Gitu. biasa lo ngapain tuh Mas kalau gitu? Kalau gitu adalah aku ngaku salah sendiri. Tau gitu emang bukan nggak sefrekuensi gitu aja. Lain kali Yang nggak mau penting ambil adalah gitu. kalau gitu udah ikutin aja. Oh, Yang penting kita kerjain dengan baik, iya. dengan selesaikan dengan baik, mereka happy, udah nggak usah ketemu lagi gitu. Oh iya, cukup sampai di sini Iya, encet. tapi yang penting kan beres kerjaannya. Iya iya Ya oke kan gitu. oke Tapi emang kita benar-benar. nggak cocok aja Iya gitu. iya. Nah, kenapa aku lanjut aja langsung ya. Jadi kenapa kadang-kadang iklan itu bisa berhasil, Hmm. bisa zonk, bisa tidak bisa ya biasa aja gitu. Yes Karena yes. semuanya itu kan ini perlu aku kasih tahu bahwa iklan itu bisa seperti itu urutannya nggak cuma dari aku aja. Ya, nah itu Gitu. tuh. Nggak cuma Coba, dari gue doang, nggak iya. cuma dari gue doang. Jadi ini harus Catat. ditanamkan ya, Oh, ditanamkan ya tanamkan. bahwa di iklan itu kan pasti ada klien, pasti Yap. ada agensi, Yap. pasti ada kita, pasti ada talent-talentnya gitu. Sebagai puppetnya gitu ya. Nah itu semua tuh mesti satu frekuensi. Satu Oh. frekuensi gitu. Seia sekata mestinya Iya. begitu. Pun kalau emang dia punya batasan-batasan normal seperti apa, setidaknya masih bisa relate sama kita Yap. atau masih bisa kita inilah pahami lah gitu Hmm. ya. Jadinya masih masuk di kita di dalam perahu ini gitu. Nah rata-rata yang tidak berhasil, dia maunya seperti apa, maunya semengejutkan apa, misalnya gitu ya. Kita sudah bikinkan, tiba-tiba dia tidak sebegitu Tidak jauhnya, mau terkejut tidak itu. seterkejut itu, atau menurut dia itu terlalu berlebih. Oh, oke. Menurut dia misalnya segini tuh udah terkejut, berarti buat saya nggak terkejut Cuma gitu gelitik ya, doang ya. bukan geli-geli doang gitu. Jadi itu sekali lagi frekuensi jadi berbeda gitu. Jadi sekali lagi kalau dulu kan aku suka sewot kalau ngeliat begitu, gitu kan sewot karena ya biasa darah muda ya gitu ya. Darah muda. Cuma sekarang semakin hari semakin tuir kan jadinya masa iya lo nggak sadar juga sih gitu ya bahwa pada akhirnya memang lo mesti pilih-pilih. Oh, Pada akhirnya lo oke. mesti pilih-pilih. Pada akhirnya lo mesti fine tuning juga sama klien dan agensi gitu. Karena memang sekali lagi meskipun mereka sama-sama orang Indonesia deh kasarnya gitu. Sama-sama umurnya bahkan sama gitu bisa jadi. Tapi dengerin lagunya pasti beda. Iya. Pasti nonton filmnya pasti beda. Sama-sama punya Netflix tapi nontonnya pasti beda. Yes, Sama-sama betul punya ya. Spotify tapi dengerinnya beda. Meskipun umurnya mungkin sama gitu. Apalagi yang umurnya nggak sama. Iya. Apalagi yang bergaulnya nggak sama gitu Iya. kan. Jadi
pasti kita harus fine tuning yang mana itu berat di awal pasti. Mendingan jadi aku selalu bikinnya berat di awal. Nah, gitu. tapi menarik berat di awal kan berarti kan ketika nih ya Mas, lu ketika tadi lu bilang ada klien, kemudian ada agency, ada kalian, ada puppet-puppet lain gitu kan. Itu gimana kalian kan itu dari orang yang beda-beda. Terus gimana kalian ketemu di tahu bahwa kalian punya frekuensi yang sama tuh biasanya di momen tanda-tandanya kapan? gini. Biasanya kan urutannya gini, kita dikasih board dari agency kan biasanya gitu kan. Kita ketahuan oh nih boardnya lumayan nih, maksudnya ada bibit bisa di ngaco-ngacoin. Terus kadang-kadang kan yang lebih kenal kliennya kan agensi dulu kan biasanya. Terus aku biasanya tanya sama agensi, kliennya gila apa enggak gitu, gila atau baik atau gimana gitu, atau strict banget gitu, kaku banget gitu. Itu biasanya ada bocoran dari situ. Jadi pun kalau aku harus ambil kerjaannya, pasti lawakannya aku mesti lawakannya gayanya dia gitu, kalau masih menyesuaikan gitu. Atau kalau emang aku yakin kayak bisa go beyond deh gitu ya. Aku coba biasanya, jadi istilahnya tes jimat gitu ya. Tes jimat. Jadi tes jimat, go beyond aja. Terus kalau mereka bisa terima, kadang-kadang gitu orang kan bentuknya strict gitu, bentuknya kaku gitu, tapi ternyata geser juga gitu. Kita nggak ada yang tahu lagi sama jadi intinya kita nggak bisa predik orang ini bentuknya kaku berarti lawakannya kaku, nggak juga ternyata nggak gitu. Orangnya aja gitu ternyata pas itu bocor juga orangnya gitu. Jadi intinya kita mesti tes jimat. Kenapa? Kadang-kadang tidak terjadi sama orang lain karena mungkin orang lain tidak mau melakukan itu gitu. Udah keder duluan kali atau udah malas duluan gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman lain mungkin tes jimat tuh nggak ada salahnya sih. Kita coba aja langsung ekstrim gitu ya. Ya bisa mau ekstrim tapi dengan perhitungan ya gitu. Kita mengasih tahu juga harus dengan data. Misalnya waktu itu kita buat yang kasidah misalnya waktu itu ya, kan bentukannya pakai gambarnya butek-butek gitu kan gitu. Tapi kan dikasih tahu kenapa begini, karena memang kalau kita selama ini anak-anak sekarang yang nonton kasidah, nontonnya di mana lagi selain di YouTube. Pas di YouTube pasti kan dia lihatnya dengan materi-materi video-video yang lama, yang mana butek-butek semua. Jadi referensi mereka ya seperti itu kan gitu. Jadi itu kan bagian dari research ya. I see. Nah kata-kata research itu menjadi penting buat meselaraskan frekuensi sebetulnya gitu. Jadi apakah dengan data, apa dengan research gambar dan lain sebagainya, bahwa yang kita mau kasih tahu itu sebenarnya valid gitu. Meskipun ini di ngawang-ngawang ya, ini di imajinasi ngawang-ngawang, tapi by theory itu valid sebetulnya begitu. Jadi mungkin itu usaha untuk tes jimat. Gue nggak bilang itu pasti berhasil, karena yang nggak berhasil banyak banget coy. Gue dari 5 gitu atau dari 10 mungkin yang berhasil cuma 2 gitu loh. Jadi jangan bilang bahwa gue selalu viral, nggak juga. Viral itu nggak pernah direncanakan. Itu nggak pernah gue direncanakan dari podcast lain di tempat lain kan gue juga research akhirnya tentang lu kan Mas. Nah lu bilang tuh bos, sebenarnya gue nggak bisa jamin viral tuh. Nggak bisa. Gitu, tapi viral. Ya itu alhamdulillah gitu, itu kuasa Tuhan. Jadi intinya karena pada akhirnya kan kita mikirnya yang penting kita kalau ngelawak kita nggak usah ikutan ketawa. Kan pelawak jarang dia ngelawak ikutan ketawa, bener nggak? Bener gitu. lagi, Ya kan? bener lagi. Kan dia ngelawak dia harus yakin dengan lawakannya, kesannya nothing happen gitu. Tapi orang jadi ketawa gitu. Betul. Terus misalnya kita mau cerita sedih misalnya gitu, pasti kan nggak perlu kita termehe-mehe yang bagaimana kan. Tapi kalau kita menunjukkan kesungguhan pada saat kita bercerita, orang terasa gitu. Tidak harus kita ikutan gitu. Kelebihan juga jadinya bohong loh gitu. Jadi gitu kan gitu. Jadinya believability sama real dan relate ini jadi penting gitu. Pada saat kita mau bikin sesuatu. Nah, akhirnya viral tidak viral ya itu udah saya juga nggak tahu ya, itu kuasa Tuhan sih. Kuasa Tuhan lu banyak banget ya Mas? Banyak karena pasti kan ada momentum, momentumnya. Terus kita juga nggak tahu nih budget marketingnya seberapa, ya kan dia kan itu masalah tayangnya berapa kali kan menentukan dong gitu. Kita nggak tahu tuh walau-walam tuh jadinya tuh. Itu kan bukan saya yang tahu gitu sih. Tiba-tiba ads-nya semiliar gitu ya. Tapi dia cuma tayang, saya mau viral, tayangnya cuma 2 kali. Misalnya mana bisa gitu loh. Jadinya intinya gitu ya. Jadi gue nggak tahu, atau kan bisa juga tayang 2 kali tapi ternyata dilihat sama orang, ternyata orang itu suka, kemudian dia menyebarluaskan yang mana orang ini nggak tahu siapa gitu ya, benar. dengan followersnya tinggi jadi besar juga gitu, nggak tahu juga itu kan, jadi nggak jelas gitu jadinya. Jadi tapi lu tidak believe bahwa viral itu ada rumusnya ya Mas? Kalau menurut gue setidaknya itu bukan rumus, tapi setidaknya sekali lagi lu tes jimat sesuatu yang berbeda. Yang nggak pernah
orang kerjakan gitu Nah, sebelumnya. menarik tuh Mas sampai situ. Tadi ada pertanyaan tim gue yang ke-delete. Hmm. Apa sih ide tergila yang pernah lu buat? Ya sebetulnya gini, rata-rata yang Tes jimat. viral Iya. itu kan tes jimat ya semua gitu. Oh, itu Jadi tes jimat semua tuh? kebanyakan tes jimat. Jadi Oh. emang kalau lihat dari kenapa dia bisa viral karena emang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu. Oke. Ya kan? Iya, Dan betul. itu pun bukan gua doang loh ya. Bukan gua doang loh ya. Jadi Iya. yang orang lain pun pasti pernah melakukan hal yang sama Tapi kok. kalau masuk kepala rice cooker sih kayaknya Oh iya. Itu maksud gue orang lain, director Oke. lain pasti pernah melakukan hal lain juga yang juga mungkin viral juga ya, ide gitu ya. gila lain itu, Iya, gitu ya, dan itu oke. pun bukan di zaman gua doang kok. Di Iya, zaman iya. dulu udah viral juga tapi bentuknya berbeda. Oke. Gitu bukan di YouTube, mungkin di omongan Iya, orang secara cerita-cerita, verbal gitu, oke. secara verbal dia ngikutin gaya-gaya iklan ini sama juga sebetulnya Iya. gitu. Tapi intinya sekarang viralnya beda sekarang sama dulu beda. Tapi intinya gitu, viral itu bukan milik saya sendiri, tapi itu terjadi karena tadi gue bilang karena satu frekuensi Bobo, tadi, iya. satu frekuensi tadi. Jadi gue ngasih ini, agensi suka, kemudian klien juga oke. Oh. Gitu. Coba kebayang kalau gue udah ngaco-ngaco udah ngapa-ngapain agensi nggak suka klien juga nggak oke, ketendang juga gue gitu. Oke. Ya dong, Iya, nggak benar, terjadi benar. juga Iya, dong iya, gitu. betul, Jadi betul, si betul. rice cooker itu bisa tidak tayang gitu, ya kan? Karena waktu itu awalnya tuh tidak ada rice cookernya, Oh gitu. nggak ada, Oke. aslinya tuh nggak ada. Itu kan Oke, itu oke. spontan, Iya. spontan pas lagi cek set, udah gitu bikin jadi gitu karena orangnya ruangannya nggak muat. Tapi kan jadi gue punya satu versi yang tidak ada Oh, rice yang nggak ada rice cooker cookernya, ya? ada yang ada. Oh, jadi itu buat Rice cooker doang, jadi nggak ada Oh, kepalanya oke. gitu. Ada yang gitu, ada yang enggak. Jadi pas offline gue kasih yang Ada rice sudah cooker. kepalanya. Jadi Oh. gue tes jimat aja gitu. Oh, Justru jadi justru reaksi oke. dari klien sama agensinya malah oke tuh rice cooker gitu jadi ke situnya. Jadi Jadi kalau dia oke, nih ada yang berikutnya iya gitu ya. Oh, gitu. Oke. Karena mesti kayak gitu, namanya juga tes jimat gitu. Iya, Maksudnya iya. juga coba-coba ya nggak sih? Tapi itu kan kalau di luar storyboard ya, Storyboard, ya. gitu. Improvisasi pasti kita seenggaknya lo mau improv pasti ada yang save dulu lah, yang Oh, sesuai oke. perjanjian gitu. Cuman kita nggak bisa memungkiri kadang-kadang pas lagi syuting, wah talentnya bisa begini nih, bisa ngapa-ngapain nih, atau pemainnya bisa go beyond lagi, bisa lebih ngaco. Oh. Coba lebih ngaco lagi, misalnya lebih Nah, explore lagi apa tuh, gitu. sorry gue potong. Itu buat teman-teman tuh. Jadi ketika ada storyboard jangan bertahan di situ juga doang ya sebenarnya. Iya Kadang kan sebetulnya, tapi lo kerjain dulu yang yang oke. ininya, jangan maksudnya karena gimana pun juga task kita atau perjanjian kita itu udah di situ, udah di Iya. atas kertas adalah yang itu. Karena setidaknya lo jamin dulu itu berhasil dulu yang di atas Oke. kertas. Jadi setengahnya agensi sama teman-teman klien udah Aman, mingkem lah ya iya. gitu, udah oke gitu. Iya. Terus akhirnya kalau kita mau explore lagi, gue yakin mereka juga nggak ini kok, nggak pernah komplain atau gimana, karena ya sejauh kita nggak minta 2 hari lagi ya Iya, gitu ya nggak untuk nambah budget eksplorasi aja ya. ya. Jadi selama kita masih on schedule, menurut gue mereka juga don't mind kok gitu, karena Oke. pasti kan untuk kebaikan si iklannya ya gitu ya. Iya. Jadi menurut gue nggak apa-apa untuk coba. Terus kalau nggak berhasil ya udah next aja gitu, maksud gue. Oh. Tapi intinya setidaknya lo mencoba gitu, Iya, ya kan, oke. mencoba. Kan kita nggak pernah tahu sebelum kita coba ya gitu. Sengaco apa lu pernah buat, Mas? Nah iya tadi pertanyaannya yang ngaco itu sebenarnya kayak di rice cooker tuh lumayan sih. Oh, itu man. Ada yang lebih ngaco lagi di rice Karena cooker? rice cooker karena rice cooker itu sebetulnya karena spontan, jadi kita nggak pernah rencanain gitu. Oke. Spontan karena ruangannya nggak muat lagi, akhirnya masukin situ. Terus kalau yang lain, kalau yang kita lihat handphone apa segala itu kan konseptual Iya, ya, iya. konseptual. Itu Jadi udah dari storyboard berarti? itu dari aku bikin, Oh, memang dari aku oke. bikin udah gitu. Tapi dari agensi belum begitu. Tapi Oh, memang oke. dari itu eksplorasi dari aku. Memang itu lumayan jauh Hmm. eksplorasinya, dan agensi klien juga menerima. Itu storyboard, salah satu storyboard yang katanya lu rombak habis itu. Lumayan Iya. itu lumayan gede gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau gila kayaknya nggak terlalu gila, lumayan aja, tapi Oh. nggak terlalu, nggak sejauh si siapa rice cooker itu Oh, sih gitu. oh gitu ya. Terus ada juga yang lain yang mungkin nggak populer sebenarnya, tapi gitu udah cukup lain tapi tidak cukup populer. Tapi mungkin karena frekuensi tayangannya tidak cukup Kurang. banyak. Dulu Apa? sempat ada yang saya bikin hitam putih gitu, bikinnya hitam putih terus kayak jarang lihat pasti. Itu cuma ada di Oh. Instagramku kok. Oh, oke. Dulu sampai jadi ada orang mau ngelamar pacarnya, Ah. kemudian dibikinnya kayak film noir gitu, film Oh, hitam putih gitu. film lama Jadi tuh ya. go beyond banget, jauh banget, orang aslinya nggak begitu, pas Oh, lagi oke. offline jadi hitam putih, kaget kali. Cuman kayaknya juga baik gitu waktu itu. Tapi nggak jadi apa-apa karena memang tayangannya tidak terlalu banyak. Ya tadi aku Oh, bilang, jadi komponennya bisa aja banyak. sebenarnya dia punya bakat untuk viral, tapi
bakat untuk menjadi sesuatu yang berbeda, tapi karena tayangannya tidak terlalu banyak, jadi orang nggak notice gitu, Oh, nggak ya. tahu gitu ya, Iya, gitu. ya. Paparannya kurang tinggi Bisa lagi. jadi Iya. gitu, Oke. gitu. Jadi, Menarik. Jadi itu ya sebenarnya jadi apa ya? Berarti kan dari bilangnya sebenarnya kreativitas itu kan relatif, ya relatif. kan? Sebenarnya boleh tahu nggak tadi sebenarnya ada pertanyaan tim gue tuh sebenarnya serelatif apa sih harga seorang Dimas J gitu kan? Itu berani lu jawab gak Susah. nih? Kalau angka gue nggak berani ngomong ya. Ya tapi biasanya tuh kurang lebih tuh parameternya apa dulu pertama? Harga Pasti dulu kah? Storyboard dulu kah? biasanya kalau nerima sekali lagi storyboard sih. Storyboard. Pasti kalau Oh. terima storyboard. Baru storyboard ini bisa aku explore apa enggak, storyboard ini bisa aku eksekusi apa enggak. Tapi kalau terlalu sulit itu kadang-kadang juga aku bilang aku kayak nggak mampu deh gitu. Sesulit apa yang nggak Biasanya kalau bisa? banyak animasi gitu-gitu karena aku juga nggak menguasai banget animasi. Oh. Bukannya nggak bisa, tapi kan aku sebenarnya tinggal nyuruh ke animator Iya. yang jago-jago itu gitu. Tapi mungkin ketahanan kesabaran yang tidak sabar ya Oh gitu. nungguin itu ya create satu Iya, ya itu momennya mungkin ya. nggak sabar untuk ganti revisi gitu-gitu. Jadi mungkin di tengah jalan bisa jadi luntur ketekunannya. Oh. Gitu. Aku sadar diri sih. Padahal yaudah deh gini aja. Jadi gitu. Padahal sebenarnya belum oke. Takutnya gitu. Takutnya gitu. Aku sadar diri aja sih gitu. Terus kayak misalnya buat anak-anak, kalau misalnya terlalu banyak anak-anak juga mungkin nggak kuat juga gitu ya. Anak-anak. Aku bukannya nggak suka anak-anak, Anak-anak tapi kecil iya, maksudnya. Oh, terlalu banyak ya. Kalau misalnya berisik kita bikin lagi. satu stadion anak-anak semua misalnya ya. Misalnya ya, satu stadion anak-anak semua nih Pak, berapa? 3.000, oke gitu. Ada mungkin yang bisa, gue kayaknya nggak bisa deh gitu. Gitu ya. Tapi jangan ini ya, jangan AI, jangan itu 3.000 bener mulai 3.000 semuanya. Umur berapa? Umur dia sekitar 10 bulan, Pak. Atau 12 bulan, Pak. Ah, itu saya nggak bisa saya gitu misalnya ya. Jadi gue tak tahu diri gitu. Jadi satu hari ngurusin mereka duduk aja iya. tuh. Itu suruh mereka datang aja udah makan setengah hari sendiri ya. Jadi kayak nggak mampu untuk yang kayak gitu-gitu yang terlalu berat-berat gitu. Jadi ya itu sekali lagi yang pertama storyboardnya dulu, kemudian nanti pasti kan ada namanya director's treatment ya. Ya. Biasanya gitu kan mereka kadang-kadang suka minta atau setidaknya kita brainstorming sama teman-teman kreatif gitu. Akhirnya gitu kita ngomong, gue kayaknya mau bikin seperti ini. Dan gue pun nggak masalah juga kalau emang lu don't mind gitu. Kalau misalnya bukan don't mind, kalau lo keberatan, bukan don't mind. Kalau lo keberatan dengan eksekusi gue ini, kalau lo nggak mau pun nggak apa-apa, nggak sama gue gitu. Tapi kalau lo mau sama gue, kemungkinan akan gue giniin gitu. Okay. Kalau dia ada sedikit tweak atau sedikit penyesuaian, sejauh apa penyesuaiannya, aku bisa masih nggak apa-apa kok gitu. Masih ada, ya intinya kita brainstorm aja sih gitu. Kalau tiba-tiba dia mau kembali seperti semula yang mana itu agak ganjelan gue, kayaknya gue tetap nggak bisa ambil gitu. Gitu ya. Gitu. Tapi gimana pun juga kan, gue harus ngerasa gue punya logika di cerita itu gitu ya. Setiap cerita kan pasti punya logikanya ya. Mau logikanya hancur, tapi sehancur-hancurnya logika harus sesuai dengan ceritanya gitu loh, betul. dengan si dunianya gitu. Misalnya gue bikin yang si es krim itu gitu ya. Betul. Logikanya harus logikanya film itu gitu ya kan gitu. Jadi ya tiba-tiba ada Garuda apa segala ya masuk emang begitu gitu. Jadi yang lain juga gitu. Intinya itu istilah gue tuh logika fantasi gitu. Oke. Jadi kalau kita berfantasi pasti kita punya logikanya masing-masing. Lu nonton Marvel ya ada logikanya sendiri. Iya benar. Nonton yang orang ya logikanya beda lagi sama Marvel gitu. Intinya gitu. Nah itu kayak gitu tuh yang pasti gue bikin dulu roadmapnya gitu. Jadi kalau memang itu masih masuk, gue masih nggak apa-apa gitu, masih masih sesuai. Tapi kalau misalnya dia mau balik dengan logika yang menurut gue nggak bisa masuk, kayaknya nggak apa-apa sih kalau gue nggak ambil jobnya gitu. Atau lo nggak terima gue nggak apa-apa gitu. Intinya gue lebih suka fair-fairan gitu dibanding iya tapi ternyata nanti di belakang mau di-persuade untuk dibalikin ke seperti yang yang semua mau, enggak yang mereka mau atau apa gitu, tahu kan gitu. Jadi seperti di fait accompli gitu ya. Itu nggak enak banget kayak gitu. Mendingan nggak usah gitu. Ya kan tahu kan jebakan Batman istilahnya. Tahu, iya. Oke di awal di tengah ternyata pas lagi udah meeting ternyata kita mau balik lagi. Jadi kayak fait accompli ya, kayak fait accompli. Tuh bangke tuh kata tuh brengsek. Bangke emang gitu. Bukan gue yang ngomong ya, dia yang ngomong ya, bangke. Kayak gitu bangke nggak asik. Itu nggak gentle aja. Mendingan lu ngomong dari awal, Jay lu nggak asik bikin boardnya. Mendingan gitu, Jay board lu buat gue nggak asik. Jadi gue nggak bisa ambil ya. Iya, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah gitu selesai gitu. Asik banget. Ntar pasti terakhir, Jay tapi gue mau ini balik lagi. Ya kampret kan kayak gitu kan. Mendingan gak usah gitu. Gak apa-apa kok, gak apa-apa gitu. Sampai capein orang aja iya, ya. gitu. Jadinya kita
jadi setengah hati bikinnya Iya, gitu. iya, iya. Takutnya malah ntar jadinya produknya malah nggak bagus gitu. Karena tapi itu sering terjadi loh gitu. Karena semata-mata pengen syuting sama kita aja gitu, syuting terus Sama lu ya? Asik. bukan mau syuting mau istilah kayak ayo dong kita mau bikin, dia kan habis bikin yang ini, kita mau bikin juga yang modelan Iya, gila-gilaan iya. gitu. FOMO. Iya itu dia. Itu nggak ini sih, nggak sekali dua kali. Maksudnya bukannya gimana, tapi kadang-kadang kalau mau gila-gilaan ya lu mesti kita satu saat sama-sama lah gitu. Beneran gila gitu ya? Sama-sama lah gitu. Kalau atau kalau lu bilang aja kita nggak mau segila itu aja, gitu. Nggak apa-apa kok. Oh iya ya, kita mau yang segini. Oke. Tapi jangan bilang kita mau wah kayak gitu ya, yang gila seperti itu ya gitu. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan menyusut Aduh, gitu, iya. kisut gitu, Kisut. kayak biji. Kan kisut jadinya kan kurang enak ya. Ya kan kesel ya gitu Iya, ya? heeh. Udah capek-capek pikir ya? Jadi mendingan dibilang dari awal nggak apa-apa juga. Jay gue mau gila, tapi gilanya gue nggak mau yang kayak iklan lo Ya yang ini. nanggung aja gilanya Gue mau yang gitu segini. ya, Lo ya. oke apa enggak gitu. Kalau lo ini lo gimana buatnya? Gue bikinnya gini-gini nih. Oke ya udah. Gitu mendingan gitu kan. Bisa lo atur ya kegilaan lu ya? Iya kan, maksudnya bisa kita kompromis juga sama iya. satu dengan yang lainnya gitu. Iya. Jadi sama-sama aja gitu maksud gue. Jadi jangan intinya gue nggak terlalu suka jebakan Batman aja gitu. Iya, Itu kurang Oke, asik oke, aja gitu, oke. kurang asik. Mendingan dari depan ngomong gitu. Ngomong nggak jelek juga bilang jelek gitu. Treatment lu jelek aja gitu, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Nggak tersinggung. Jujur. Iklan itu jujur. Iklannya tuh memang ya seperti apa adanya mereka. Jadi kalau kita ngelihat rumahnya, mukanya itu sebenarnya sedikit banyak gue bukan terinspirasi dari itu gitu. Waktu itu gue berpikir gini, gue pernah ngomong dulu bahwa gue tuh ngiri sama iklan yang dari Thailand, udah gitu juga ngiri dari orang-orang Bollywood gitu ya.